Umat yang dikasih Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa syukur, bahkan juga dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Biarlah saat kami beribadah, saat kami bersama-sama bersekutu saat ini, Tuhan kembali hadir memberkati kami semua, terkhusus melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan kami untuk kami bisa memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini, agar setiap langkah kehidupan yang kami jalani dapat kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam tata ibadah kita, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin senanglah mereka. Ia berkata, 'Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Silakan kembali. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang saya rasa menjadi lagu yang dikenal oleh sebagian besar atau hampir semua kita yang mengikuti ibadah ini. Lagunya berjudul "Kerja Buat Tuhan". Saya rasa mungkin sebagian kita masih ingat lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Apa lagi? Ku salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Selalu manis. Selalu manis. Sebagian besar kita tahu lagu, hanya sedikit yang nggak tahu. Mungkin yang umur masih muda nggak tahu. Saya sendiri sebenarnya juga nggak terlalu hafal lagu ini. Tetapi lagu ini sangat dikenal oleh banyak orang Kristen di mungkin tahun-tahun 90-an seperti itu. Lagu ini sebenarnya juga menjadi sebuah pernyataan bahwa mungkin pencipta lagu ini merasa sebagai orang yang bekerja buat Tuhan itu manis atau baik atau indah begitu. Tapi pertanyaan buat kita di masa sekarang ini, apakah memang mudah
untuk kita punya pemahaman seperti itu. Untuk memahami bahwa kerja buat Tuhan itu selalu manise. Dan jangan-jangan pemahaman kita sekarang berbeda. Bukan lagi manise tapi maniso. Kerja buat Tuhan kalau maniso itu kan artinya kerja cuma buat dilihat orang. Kerja kalau mau saja. Kerja ogah-ogahan. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan kita masih memiliki pemahaman bahwa kita kerja buat Tuhan selalu manis buat kita, selalu baik buat kita semua. Meskipun memang saya juga harus mengatakan, mungkin kita juga akan mengakui kerja buat Tuhan punya pemahaman manis itu tidak mudah. Kenapa? Karena akan begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi saat kita bekerja buat Tuhan. Rasul Paulus mengalami itu juga. Mungkin kita juga mengalami itu. Bagaimana kita bekerja buat Tuhan harus banyak berkorban. Mengorbankan pikiran kita. Apa yang harus saya lakukan buat Tuhan? Apa yang saya harus lakukan buat gereja Tuhan ini? Kira-kira Bapak Ibu, saudara ada yang pernah memikirkan seperti itu? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya lakukan buat gereja? Apa yang harus saya kemudian gereja ini kita lakukan bersama-sama? Jangan-jangan nggak ada yang mikirin itu ya. Yang penting saya datang sajalah, ibadah selesai. Kita memikirkan gereja ini, kita memikirkan apa yang kita buat Tuhan itu, kita bekerja buat Tuhan. Dan tentunya butuh pengorbanan kan. Mikirin sesuatu itu kan nggak mudah. Mungkin kita akan berpikir ngapain lah mikirin gereja, mikirin keluarga dia sudah susah. Akhirnya kita tidak memberikan diri kita tidak bekerja buat Tuhan. Selain pikiran, kita juga mungkin harus mengeluarkan atau mengorbankan tenaga kita. Kita berikan diri kita, tubuh kita untuk bekerja buat Tuhan. Ya bukan cuma di gereja, tetapi juga dimanapun kita berada. Hidup kita ini kan kita berikan buat Tuhan. Saya selalu katakan bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu membawa nama Tuhan. Sehingga tubuh kita pun kita juga harus berikan buat Tuhan. Mungkin juga saat kita bekerja buat Tuhan, kita harus mengorbankan waktu kita. Waktu di mana banyak orang kalau hari Minggu misalnya pergi jalan-jalan gitu. Tapi kita harus berkorban, kita beribadah. Waktu saat orang mungkin tidak memberikan waktu kita untuk bersama-sama melayani Tuhan, kita berikan waktu kita. Tapi juga kadang kita harus mengorbankan harta kita. Kita mengorbankan yang terbaik dari kita buat Tuhan. Dengan pemahaman bahwa memang Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita dapat. Orang yang mau mengorbankan pikirannya, tenaganya, hartanya, waktunya adalah orang-orang yang mau benar-benar bekerja buat Tuhan. Pertanyaannya sebelum kemudian bicara tentang kerja buat Tuhan selalu manise, kira-kira kita sudah kerja belum buat Tuhan? Bagaimana kita mau berpikir kerja buat Tuhan manise kalau kemudian kita nggak pernah mengorbankan diri kita? Kita nggak pernah mengingat kembali bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita. Jangankan mikirin gereja, jangankan mikirin apa yang buat Tuhan. Yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri saja. Jangankan kemudian tenaga kita untuk melayani Tuhan. Yang ada tenaga kita berikan untuk hal-hal yang lain.
Waktu kita juga untuk hal-hal yang lain. Harta benda kita pun kita lebih banyak berikan buat yang lain. Makanya saya pernah bilang sama Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang Kristen menyamakan Tuhan itu dengan WC umum. Masih ingat nggak saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang persembahan orang Kristen itu sama seperti kita masuk ke WC umum. Kalau di kota-kota itu kan, misalnya di terminal, di mana kalau kita masuk WC umum kita bayar 2.000. Kadang-kadang kita juga menyamakan Tuhan seperti itu. Artinya bagaimana kita kemudian mengatakan bahwa kita ini bekerja buat Tuhan, kita ini manusia, merasa senang bekerja buat Tuhan, kalau ternyata kita nggak pernah bekerja buat Tuhan. Kalau ternyata hidup kita hanya mikirin diri kita sendiri, mikirin keluarga sendiri. Ya, kalau mau bekerja buat Tuhan, kalau saya lagi mood aja deh. Kalau saya lagi senang aja. Kalau bekerja buat Tuhan, kalau saya ini lagi ya, kalau saya butuh sajalah. Ke gereja pun juga seperti itu. Kalau saya butuh saja deh. Kadang-kadang saya mohon maaf, saya harus katakan, kadang-kadang seperti itu lagi. Muncul di gereja hanya sesekali. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Saya harus katakan ini juga. Padahal ini gereja milik kita, yang selalu saya tekankan, ini gereja milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan saja kita beribadah kan hanya kalau kita mau perjamuan saja. Tapi beribadah telah setiap minggu, bahkan setiap hari harusnya. Jadi kita kemudian bisa bilang kita kerja buat Tuhan. Dan kita kemudian bisa mengatakan kerja buat Tuhan selalu manusia. Kita bisa nyanyi lagu itu terus. Kalau nggak pernah ya nggak usah nyanyi itulah kemudian. Karena kita nggak pernah kerja kok. Jadi itulah pemahaman yang seringkali muncul dalam kehidupan kita sekarang. Lagu yang tadi diciptakan begitu indah buat kita, begitu baik buat kita, yang mengingatkan bahwa kerja itu buat Tuhan selalu manusia, ternyata tidak kemudian kita lakukan. Ya, karena mungkin kita merasa banyak pengorbanan kerja buat Tuhan. Tadi saya katakan mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, harta. Kadang-kadang juga korban perasaan juga kan. Ada orang yang kerja rajin-rajin, tiba-tiba yang lain ngomongin, "Oh, itu sok rajin, sok suci." Kadang-kadang bahkan kita mengalami juga dalam pelayanan bekerja buat Tuhan, kita malah difitnah orang. Itulah tantangan bekerja buat Tuhan. Itulah hal yang harus dihadapi. Kadang-kadang kita harus alami itu saat kita memberikan diri kita buat Tuhan. Hari ini melalui firman Tuhan kita juga diingatkan bahwa Rasul Paulus juga mengalami hal itu. Kalau kita membaca ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya, kita bisa kemudian menemukan bahwa seorang Rasul Paulus yang sudah memberikan dirinya melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus di Damsyik itu, dia kemudian berubah dan memberikan dirinya melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, tapi ternyata harus menghadapi fitnah. Sehingga kalau di pasal 22 ini kan ceritanya Paulus itu sedang ada dalam sebuah proses hukum lah, boleh dikatakan begitu ya, di mana dia saat itu sedang ada dalam markas tentara karena dia dianggap kemudian mungkin membuat kondisi tidak kondusif begitu. Semua itu karena fitnahan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang digambarkan dan dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28.
Jadi kalau kita lihat di sana ada 3 hal yang difitnahkan kepada Rasul Paulus. Yang pertama, dia dianggap menentang orang-orang Yahudi. Yang kedua, dia dianggap menentang hukum Taurat. Dan yang ketiga, dianggap mengotori atau menajiskan bait Allah. Belum lagi kemudian dia juga ternyata harus juga menghadapi sebuah dugaan yang agak keliru dari kepala pasukan yang menyangka dia. Di dalam ayat 38 pasal 21 itu kan ada sebuah dugaan, ada sebuah kalimat yang mengatakan, jadi engkau ini bukan orang Mesir itu. Jadi kira-kira waktu itu kepala pasukan ini berpikir Paulus ini orang Mesir yang saat itu sedang memang melakukan pemberontakan begitu. Jadi bayangkan seorang Rasul Paulus yang memberikan dirinya seluruh hidupnya untuk Tuhan harus menghadapi situasi seperti ini. Bayangkan perasaan Paulus, sudah ngasih segalanya buat Tuhan, tapi ternyata harus menghadapi situasi itu. Dan itulah tadi yang saya gambarkan di awal tadi, bahwa kalau bekerja buat Tuhan itu kadang-kadang tantangannya banyak, sehingga kemudian kalau ada lagu kerja buat Tuhan selalu manusia, apakah benar seperti itu? Kenyataan. Jangan-jangan itu cuma lagu saja. Jadi dia harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, sebuah tantangan yang berat. Karena kalau benar-benar itu fitnahan terjadi, dia menentang hukum Taurat, dia kemudian menajiskan bait Allah, ini resikonya bisa mati. Jadi artinya ada resiko kematian yang harus dihadapi Rasul Paulus saat dia bekerja buat Tuhan, saat dia memberikan dirinya buat Tuhan. Jadi bukan cuma pikiran, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, bukan cuma harta, bahkan nyawa dia berikan. Paulus, kalau saya rasa begitu ya, pasti dia bisa menyanyi tadi kerja buat Tuhan selalu manusia, karena dia ini orang yang meskipun tantangan berat sekalipun dia tetap mengatakan, aku mau tetap bekerja buat Tuhan. Biar aku difitnah, biar aku mungkin akan beresiko dibunuh, tetap aku berikan buat Tuhan. Nah, dalam proses kemudian menghadapi situasi itu, Paulus ditangkap. Dan saat dia ditangkap, sebenarnya dia meminta waktu untuk berbicara, sehingga Tuhan memberikan izin melalui kepala pasukan itu, dan dia bisa berbicara. Sehingga pasal 22 Kisah Para Rasul ini berisikan pembelaan Rasul Paulus terhadap tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan ini. Jadi melalui bacaan kita ada 2 hal yang kemudian disampaikan Rasul Paulus sebagai pembelaan ini. Dia memulai dengan menjelaskan kepada orang banyak tentang siapa dirinya sebenarnya, asal usulnya, keturunannya. Karena mungkin ya tadi ada orang berpikir kepala pasukan berpikir dia ini orang Mesir begitu. Banyak orang Yahudi malah berpikir dia orang Yunani, karena dia juga fasih berbahasa Yunani. Sehingga dia harus benar-benar menegaskan siapa diri. Sehingga di ayat yang ketiga dia katakan, aku ini orang Yahudi. Jadi dia tegaskan siapa dirinya dan asal usulnya. Aku orang Yahudi meskipun aku ini lahirnya di Tarsus. Tarsus ini sebuah kota yang saat ini masih ada di wilayah Turki. Jadi boleh disimpulkan Rasul Paulus ini bisa disebut golongan orang-orang Yahudi diaspora. Artinya orang-orang Yahudi yang menyebar ke berbagai tempat begitu. Tapi dia juga kemudian meneruskan informasinya dengan mengatakan, meskipun aku ini lahir di luar negeri, begitu, negerinya Yerusalem ini, negerinya Israel, tapi dia katakan aku kemudian dibesarkan di kota ini. Jadi cuma lahir saja di Tarsus, tapi kemudian dia
dibesarkan, dididiknya di Yerusalem oleh seorang guru yang namanya Gamaliel. Bapak Ibu, Gamaliel ini tokoh yang terkenal di Yerusalem. Gamaliel ini disebut sebagai guru besar. Bukan cuma sekedar guru begitu ya, tetapi guru besar. Ya kalau di zaman sekarang ya levelnya seperti profesor lah begitu. Jadi punya posisi yang sangat dihormati. Belum lagi Gamaliel juga anggota yang namanya Sanhedrin, mahkamah agamanya orang Yahudi. Jadi dia dididik oleh seorang yang punya reputasi sangat baik di tengah-tengah orang Yahudi dan sangat dihormati. Nah, hal ini dia jelaskan untuk menjelaskan kepada mereka semua, menjawab dugaan-dugaan tuduhan bahwa dia ini bukan orang Yahudi. Dan kalau kemudian mereka memahami, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa dia benar-benar orang Yahudi, kan ini juga penting untuk mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupan mereka. Karena kita tahu ya, orang Yahudi itu kan orang yang eksklusif. Orang yang sulit sekali mengakui kehebatan orang lain. Orang yang sangat sulit sekali menerima kehadiran orang lain. Makanya kalau kita baca kisah jemaat mula-mula itu kan banyak cerita bahwa yang bermasalah itu antara orang Yahudi Kristen dengan orang non-Yahudi Kristen. Karena memang orang Yahudi seperti itu. Sehingga saat Paulus menjelaskan dia orang Yahudi, sebelumnya kan dia disebutkan juga di ayat yang kedua, saat banyak orang mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ini kan tanda bahwa kalau sesama Yahudi bisa lebih mudah diterima. Yang kedua, dia juga jelaskan tentang masa lalunya di ayat 4 dan ayat yang kelima. Dia jelaskan tentang siapa dirinya dulu. Dia katakan kepada mereka bahwa memang awalnya dulu itu aku seperti kalian-kalian ini. Ini bahasa sederhananya begitu ya. Aku ini seperti kalian yang tugasnya itu menangkapi orang-orang Kristen. Nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan dia katakan, aku ini bukan cuma menangkap, tapi juga bahkan membunuh. Ayat yang keempat. Jadi semua ini mau dijelaskan supaya mereka tahu. Tetapi memang penjelasan ini juga kemudian harus diikuti oleh penjelasan yang selanjutnya. Sehingga memang pembacaannya harus kemudian dikaitkan dengan yang selanjutnya, sehingga bukan cuma bicara tentang masa lalunya, tapi semua itu dia katakan untuk dia bisa berbicara kepada orang-orang Yahudi itu, supaya mereka bisa tahu dan bisa mudah menerima kehadirannya pada saat itu. Jadi hal ini dilakukan Paulus sebagai awal dari pembelaan dirinya. Awal dia membela dari tuduhan-tuduhan, dari fitnahan-fitnahan orang itu. Dan ini juga sebenarnya membuktikan kepada kita semua. Kembali sebuah pernyataan di awal yang saya tadi katakan, kerja buat Tuhan itu enggak selalu manis ternyata. Kerja buat Tuhan itu enggak selalu nyaman ternyata. Kerja buat Tuhan itu selalu ada tantangan, selalu akan hadapi mungkin godaan, pergumulan. Jadi saya selalu berprinsip bahwa semakin besar tantangan yang harus kita hadapi dalam kita hidup, saya bersyukur. Karena artinya Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar buat saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan segala sesuatu yang harus kita hadapi sebagai persoalan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kemudian semakin besar tantangan yang harus kita hadapi, artinya Tuhan percaya kita mampu menghadapi itu semua. Jadi kalau kita hari ini juga ada dalam situasi seperti itu, jangan sedih, jangan marah,
Tapi bersyukurlah karena Tuhan artinya sudah melihat bahwa kita punya kemampuan yang lebih daripada sebelumnya. Karena selama kita hidup memang selalu ada persoalan. Selama kita hidup selalu ada masalah. Kecuali kalau kita sudah meninggal, selesai semua masalah. Sama seperti selama kita melayani Tuhan juga pasti akan ada tantangan dan pergumulan. Tapi kalau kita kemudian terus bersyukur, terus berserah, maka lagu yang tadi di awal saya katakan menjadi lagu yang memang benar-benar menjiwai kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga kita benar-benar bisa menyanyikan lagu itu dengan syukur. Karena apa? Meskipun ada tantangan, meskipun ada godaan, meskipun ada pergumulan, Tuhan tetap ada buat kita. Tuhan tetap menguatkan kita. Sama seperti Paulus. Bayangin, waktu ditangkap sama orang-orang Yahudi, dia itu mau dibunuh, diamuk massa. Tapi kok tiba-tiba ada kepala pasukan datang menyelamatkan dia, membawa dia ke markas. Meskipun di penjara, tapi kan dia selamat, nggak meninggal waktu itu. Itu kan cara kerja Tuhan, karya Tuhan, intervensi Tuhan atas setiap kehidupan dan juga pelayanan yang kita lakukan. Jadi kalau kita kemudian diingatkan hal ini, artinya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bekerja buat Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memampukan kita yang mau benar-benar memberikan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.